Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala fi hadithihi syarif wa fi kulli sya'ratin hasanah atau kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, para pimpinan, panjenengan sedejah, panjenengan semua, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, semoga salat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita semoga Allah kabulkan, segala cita-cita kebaikan kita semoga Allah mudahkan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita zuhur pada siang kali ini mengambil tema al-udhiyatu fil Islam, berkurban dalam Islam. Ada dua amalan favorit Rasulullah SAW di bulan Zulhijjah ini. Ini minimal. Yang pertama, puasa Arafah sunnah. Dan ini kita sudah masuk tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal 1. Ya, termasuk hari-hari yang baik. Ya, sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin 'ashr. Para ahli tafsir menerangkan walayalin 'ashr adalah 10 hari awal Zulhijjah. Banyak-banyak kita berbuat baik, bersedekah, maintenance solat 5 waktu tepat waktu, solat-solat sunnah, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Dua amalan favorit Rasulullah SAW adalah satu, puasa Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Shaumi yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah." Ya, berpuasa satu hari di Arafah itu melebur dosa kita last years dan yang akan datang next years. Yarhamkallah. Hanya satu hari puasa, ya, di bulan Zulhijjah tanggal 9. Amalan favorit kedua, yarhamkallah, yang kita akan bahas adalah ini, berkurban. Dan saya sudah tengok tadi tempelan di Meding, paket-paket harga-harga hewan sapi. Mulai yang paling murah 22 juta. 22,5 juta. Ya, berbondong-bondong kita syiarkan ini. Maka kita akan bahas nanti, ya, apa pengertian kurban dalam Islam. Ya, pengertian kurban. Makna al-udhiyah. Di sini disebutkan al-udhiyatu ismun lima yuzbahu bihi minal ibil wal baqar wal ghanam yawman nahri wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah taala. Yang disebut berkurban adalah menyembelih onta. Bapak-bapak, diapa ini? Disembelih atau dipiara? Disembelih. Karena nanti takutnya ada ijtihad, improvisasi, pemahaman orang, ketimbang disembelih, ya, ngorok bareng-bareng semuanya, lebih baik diternak, nanti hasil ternaknya disedekahkan. Tidak. Zabah yazbahu itu nyembelih, ngorok. Disedekahkan aja manfaatnya, nanti dijual. Tidak, disembelih. Tidak ada onta, di negeri kita susah. Maka ada alternatif yang kedua, wal baqar. Apa al baqar? Sapi. Ada onta,
Pak Susanto ada unta itu di Ragunan ada. 5 tahun yang lalu saya sama orang rumah sama anak-anak rihlah ke sana, jalan-jalan lah, kelencer-kelencer, round-round. Kalau tidak salah 3 ekor atau 4 ekor. 5-6 tahun yang lalu. Itu pun cungkring-cungkring. Nanti tidak masuk nominasi. Cungkring tidak masuk. Cacat. Tahu cungkring? Kurus kering. Dipegang balung semua. Pertanyaannya ini mau kurban atau ngesop balung? Kan itu. Ada standarnya. Protapnya ada hewan-hewannya nanti. Wal bakar. Tidak ada unta. Yang paling gampang kita sapi. Wa yuqasu alaih. Setandar dengan sapi al-jamus, bapalu, kerbau. Di beberapa tempat kerbau lebih mudah. Tidak ada sapi atau kerbau paling murah dan mudah didapatkan. Wal gonam, wedus, kambing. Tiap tahun 1 ekor minimal. Ya, mampu kita, mampu. Kapan waktunya? Yauman nahri, tanggal 10 Zulhijjah. Ba'da khutbati salat Id, setelah khutbah. After, no before. Bukan qabla. Ya, setelah salat baru ngorok. Ya, jangan sebelum. Kalau sebelum Bapak enggak kurban, kenduri, bancaan, syukuran biasa. Juga boleh Bapak berkurban di hari tasyrik. Wa ayyamat tasyrik, 3 hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ngapa? Ayyamut tasyrik, ayyamuz zabh. Kata Rasul, hari tasyrik, hari menyembelih. Apa tujuan berkurban itu? Taqarruban ilallah. Kesempatan ya untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang bagi kita semua untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembelih unta, tidak ada unta, sapi setara dengan sapi apa? Kerbau, tidak ada kerbau sapi, kambing. Bapak mau korban telur, ikan, bahasa Jawa Medannya endok, 1 truk, tidak sah. Naik dikit grade-nya, bebek, itik, ayam, 2 kandang, nggak sah. Jual itu telurnya, jual itu itik, belikan kambing. Ibu-ibu yang di atas, kurban perasaan lagi, tidak masuk. Ya, nggak bisa. Baru tinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu, belum dapat suami, kurban perasaan, tidak masuk. Ya, waktunya sudah ditentukan protapnya. Jelas? Selanjutnya, dasar hukumnya. Surat yang paling pendek. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar ni'aman katsirah. Dengan nikmat yang banyak itu fasolli, becek panjenengan solato. Jangan lupa solat. Banyak harta, nikmat, tak solat, tak berkah. Tengok itu. Dengan nikmat yang banyak, selain kau solat untuk Allah, wanhar, becek panjenengan kurban. Hendak kau berkurban. Tiap tahun, Ustaz? Tiap tahun. Nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Tidak bisa kita hitung. Nikmat yang kita rasakan sekarang, bernapas. Ambekan, bahasa Jawa ini. Tengok ini. Kalau diminta kita bayar berapa sejak lahir kita? Suruh bayar ini oksigen. Masya Allah, Masya Allah. Tengok tu. Solat, perintah solat dan kurban digabung dengan huruf waw atau dan. Solatlah kamu untuk Allah dan berkurbanlah kamu. Itu dalilnya. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dia terputus dari rahmat Allah. Ya, membenci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada sahabat dibenci. Sahabat tidak ada yang dibenci tabi'in. Tidak ada. Maka ulama yang baik, al-ulama warasatul anbiya, dibenci. Orang yang benci ulama yang baik, dia terputus dari rahmat Allah SWT. Cepat atau lambat terputus, tak dapat kasih sayang Allah di dunia. Lanjut ayat yang lain sebagai penegas
surat 22 ayat 36 Al-Hajj. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan onta-onta, budun, jamak dari buduna, camels, kami jadikan ya untukmu, kata Allah, bagian dari syiar agama Allah. Syiar, tanda-tanda keagungan syiar. Disembelih. Onta itu apa lagi, Pak? Bisa berjalan 60 km baru berhenti. 60. Maka di buku-buku fikih klasik itu syarat boleh menjamak kalau onta sudah mandek. Derum bahasa Jawa nih. Capek berhenti. Berarti dia sudah menempuh 60 kilo. Coba panjenengan kita sekarang 50 derajat Celcius sekarang di kota Mekah, di Madinah, jalan coba 60 kilo. Tahan tak? Bawa beban lagi itu onta. Apakah bukan syiar Allah itu? Tanda-tanda kebesaran Allah. Bawa beban, tahan lagi dia beberapa hari, tidak minum. Jalan 60 kilo. Kita hotel aja kadang-kadang bintang 3 kalau bimbing umrah jauh dikit 2 kilo, 1 kilo. Udah. Semua pada ngelepor. Ya, saya bilang ada duit, ada hotel. Jadi standarnya di sana kalau hotel bintang 5 di pelataran. Hotel bintang 4, 3 agak jauh. Hotel bintang 4 mungkin 500 meter, setengah kilo. Hotel bintang 3, waduh meneh bahasa Jawa nih. Bisa 2 kilo. 2 kilo aja itu udah diaspal ya kan jalannya. Apalagi di Gunung Sahara. Bukankah itu syiar bagian dari syiar Allah? Onta. Luar biasa. Apalagi Pak? Onta itu Pak. Anatomi tubuhnya seperti manusia. Maka setiap Jumat imam baca surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak kau perhatikan bagaimana onta Allah ciptakan, anatominya. Onta lagi bisa apa Pak? Dia bisa melipat kakinya itu Pak, kayak manusia. Nggak ada yang lain hewan seperti itu Pak. Bisa dia blek, nekok itu, kakinya 4-4. Allahu Akbar. Kamu dapat mengambil manfaat banyak dari onta itu. Selain tadi dagingnya dikurbankan. Lanjut. Semua ibadah memiliki keutamaan. Demikian juga kurban. Apa keutamaan berkurban Bapak Ibu? Minimal ada 5. Panjenengan catat. Yang belum punya azam tekad berkurban, setelah mendengarkan kajian ini bertekad dia. Keutamaan berkurban itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dicantumkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Matan isi hadisnya, qala Rasulullah SAW, ma amila adamiyun min amali yawmin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Lihat. Pertama keutamaan berkurban itu amalan, aktivitas sunnah yang sangat Allah cintai di hari itu. Allah cinta sekali. Tak ada ya seorang anak Adam beramal, mengerjakan amalan yang lebih Allah cintai di hari tanggal 10 Zulhijjah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Maksudnya apa? Berkurban. Dia amalan yang sangat Allah cintai di sisinya. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, innaha sa'tamani, sesungguhnya hewan yang bapak kurbankan nanti, ibu kurbankan, la ta'ti, yakti teman-teman, coming to you, akan datang kepadamu menjadi saksi di hadapan Allah di hari akhirat, yaumal qiyamati bikuruniha. Allahu Akbar. Dengan tanduk-tanduknya. Maka dalam buku-buku fikih disebut ada protap hewan itu usianya. Panitia kurban Masjid Salahuddin atau masjid-masjid bapak di komplek bapak tinggal, hati-hati tengok umurnya. Berapa umurnya Ustaz? Kalau dia sapi, baca nanti di fikih sunnah, dia harus genap umurnya 2 tahun. 2 years. 2 tahun, jalan ketiga harus genap. Termasuk kambing. Kambing dibedakan antara ma'is dengan do'an. Kalau ma'is itu kambing Jawa, kambing kacang, dia seperti umurnya sapi. 2 tahun jalan ketiga. Dibedakan kalau do'an, kambing biri-biri atau kambing gembel, kami orang Medan bilang kambing gembel atau kambing domba. Itu boleh umur 1,5 tahun. Dagingnya manis kalau kambing domba itu, manis, enak.
disembelih tidak bau, itu boleh umur 1,5 tahun. Bahkan yang nggak mampu pun boleh umur 1 tahun. Khusus kambing domba. Yang nggak punya dia mungkin rezeki untuk berkurban, beli yang umur 1 tahun. Tapi jangan beli yang anaknya kambing. Apa masalah? Cemek, jangan. Ya. Atau sapi, anaknya sapi apa Pak? Jadi Pak? Pedet. Oh, itu enggak kurban, ecek-ecek. Ya, jelas? Tanduknya menjadi saksi di hadapan Allah. Itu fadilah kedua. Yang ketiga, wa asy'ariha, dan bulu-bulu hewan itu, rambutnya, bulu-bulunya. Allahu Akbar. Dalam mukadimah tadi saya sebutkan hadis Rasul, walikulli sya'rah hasanah. Setiap satu helai bulu ada pahala kebaikan yang Allah berikan. Bapak-bapak yang hadir di ruangan utama, saya kasih hadiah siang hari ini. Tolong nanti begitu kurban Bapak, ya, di komplek Bapak atau di Masjid Salahuddin, tolong rame-rame hitunglah bulu sapi itu. Hitung. Siji loro, hitung. Ustaz, saya punya mesinnya untuk hitung. Ambil mesinnya, hitung berapa biji. Tengok itu, banyaknya begitu. Yang ibu-ibu bulu anunya kambing, hitung siji loro 1 2, hitung bareng-bareng. Bapak kan orang akunting semua ini, finance. Ya, mau hitung-hitungnya jago. Hitunglah itu, berapa banyak itu bulunya itu. Belengger, boring. Setiap satu helai bulu pahala. Allahu Akbar. Yang selanjutnya, wa inna dam la yaqau minallahi bimakan. Keutamaan yang keempat, darah hewan kurban itu sebelum netes disembelih, sebelum netes kena tanah, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Ya Karim. Sebelum netes kena tanah. Fatibu biha nafsan, berbahagialah orang-orang yang berkurban di hari itu jiwanya. Atau yang keempat, kuku-kukunya, wa azlafiha, mohon maaf lupa saya. Kuku-kukunya hewan tadi menjadi saksi juga. Allahu Akbar. Ini keutamaannya Pak. Sekarang hukumnya. Apa hukumnya? Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yukrahu tarkuha ma'al kudrati 'alaiha. Berkurban itu Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin, insan pajak, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, level grade-nya di bawah wajib. Ini wajib, sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Masih koma Bu? Wa yukrahu, lan digeting, dibenci. Siapa yang benci? Allah. Tarkuha, tidak berkurban, ma'al kudrati 'alaiha, sementara orang itu mampu. Jadi makruh di hadapan Allah, dibenci Allah kalau bapak mampu tidak mau berkurban. Dan yang hadir di masjid ini Bapak Ibu semua saya doakan mampu. Amin. Amin. Apa Ustaz bilang kok mampu? Bagaimana analoginya? Jelunterengi pi. Kalau bapak ngudut, bapak ngerokok berarti sudah mampu. Enggak ada yang ngerokok di sini kan? Enggak tahu nanti habis makan siang depipis di sana, ya. Ustaz, saya enggak ngerokok, tambah mampu, duitnya banyak, ditabung. Gimana Ustaz? Kalau ngerokok saya termasuk terpanggil mampu? Iya. Katakan bapak yang ngerokok, masih ngerokok 7.000 sehari untuk ngerokok. Ada Mas 7.000 sekarang ngerokok? Udah saya bilang 7.000 lah, rokok ecek-ecek. Kayak kelobot, dilinting, ya kan? Nah, pakai kelaras daun pisang. Di situ bengek. 7.000 kali setahun Mas. Ayo, akunting. Berapa? 2.520.000. Itu di kampung udah dapat 1 ekor kambing. Ustaz, tidak ada harga 7.000 Ustaz, lebih mahal. Udah saya genapkan 10.000. Bu, berapa Bu? 10.000 kali setahun Bu. 3.600.000. Lebih mahal rokok sebatang daripada 1 ekor kambing 1/7 sapi. Di kompleks saya 2.900.000 tahun ini. 1/7. Di kampung lebih murah lagi. Tengok Pak. Maka yang hadir ini semua mampu. Berarti kalau bapak tidak kurban, benci oleh Allah SWT. Ngudut iso, kurban ora iso. Pakai dalil nikmatul udud ba'da dahar. Ya Allah, enak ngudut setelah makan. Yo, pakai dalil lagi. Tidak ada. Jelas Pak? Hukumnya itu dianjurkan sunnah, dibenci kalau dia meninggalkan sementara dia mampu. Lanjut. Hikmahnya. Hikmah kurban. Taqarrub ilallah. Peluang kita untuk dekat kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah kamu karena Allah dan berkurbanlah kamu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku dalam surah Al-An'am, ibadah kurbanku, hidup dan matiku lillah, aku persembahkan untuk Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yang kedua, ihya sunnati Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang luar biasa, ujian beliau. Ya, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Oh, enggak kebayang, tidak kebayang. Dari peristiwa itulah kemudian, Pak, sampai sekarang ada sunnah kurban tadi itu, disyariatkannya kurban. Ya, pada ayat 107 surat As-Saffat. Surah As-Saffat ini surah ke-37 setelah surah Yasin. Allah berfirman, wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, kibas, kambing gembel biri-biri. Ismail tidak lecet. Ismail tidak tergores sedikit pun leher. Begitu digorok, Allah ganti. Ayat ini sebelumnya mulai ayat 100-nya, Bu. Pak, buka surat 37 itu. Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan. Ini doa, ayat ini Bapak boleh baca banyak-banyak habis sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat rawatib, sholat sunat wudu, tahiyatul masjid. Yang mau diberikan Allah keturunan. Ustaz, saya sudah menikah 3-4 tahun belum ada anak, Ustaz. Baca doanya ini. Ayat 100-nya baca, dari 100 ini. Kisahnya begitu. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kiranya engkau anugerahkan aku keturunan anak yang soleh. Ini doa Bapak baca kalau mau dapat keturunan. Bapak punya menantu, ingin punya cucu, 2 tahun menantu tak ada cucu, belum datang, baca doa ini. Ayat 101-nya, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan dia kabar berita gembira dengan anak yang santun. Siapa namanya? Ismail, yang taat, yang santun. Tengok ayat 103-nya, datang cobaan yang luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma maka tatkala balagha sampai ma'ahu bersama Ismail as-sa'ya, usia balik. Ketika Ismail sampai usia balik, kelas 6 SD, 1 SMP sekarang. Qala ya bunayya, Ibrahim curhat datang ke Ismail. Ananda tercinta, ayah melihat, inni ara fil mana, melihat dalam mimpi, anni azbahuka, disuruh menyembelihmu. Ismail orang yang taat, tak membantah, tunduk, patuh dalam ketaatan. Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda tercinta, implementasikan, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh engkau akan dapati saya orang-orang yang teguh, orang-orang yang sabar dalam ketaatan ini. Wallah, dengan izin Allah. Tengok Pak, ayat 104-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya tunduk pasrah kepada Allah, menjalankan perintahnya. Ismail sudah dibaringkan, sudah mau digorok lehernya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, kata Allah dari atas langit, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh kau telah membenarkan mimpimu. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Ahlamul anbiya mimpi para nabi wahyu. Kalau kita tidur mimpi apa, Pak? Wahyu bukan? Ngelindur, ya kan? Apalagi dengeri kajian siang gini, ya kan? Bukan di sini itu, enggak ada di sini. Ya kan? Kalau Nabi tidur mimpi wahyu, tidak mungkin ada bisikan setan. Kalau kita bisa ngelindur, bisa tadi enggak kesampaian cita-cita kita, lihat sekuteng, ya kan? Enggak jadi beli, ya kan? Tidur malam ngigau, ya sekuteng, ya kan? STMJ, ya kan? Siomay. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Tengok Pak, sesungguhnya kami akan membalas selalu orang-orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada kebaikan kecuali dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Artinya 107-nya itu pengorbanan, ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah ganti yang terbaik. Wa fadainahu
bizibhin azim. Kami ganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ini bukan dongeng, kisah nyata. Allah abadikan dalam Quran. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya tambah di sini. Dari hikmah kurban itu menghilangkan sifat-sifat kebinatangan kita. Izalatus sifatil bahaim fi nufusin nas. Menghilangkan sifat-sifat binatang dalam jiwa manusia. Ini penting sekali. Maka disunnahkan Bapak Ibu menyaksikan, dan kalau yang bisa disunnahkan untuk menyembelih. Kalau yang bisa. Apa sifat binatang itu, Pak? Akhirnya dia habis. Setelah disembelih begitu habis dia. Habis. Nyawanya sudah sampai segitu. Apa binatang itu punya sifat? Satu, adamul haya. Ndak duwe isin. Tak punya malu. Harus dihilangkan itu dari sifat kita. Ya kan? Maka Rasulullah bersabda, "Idza lam tastahyi," hadis arba'in pendek, "Idza lam tastahyi, fasna ma syi'ta." Lamun panjenengan boten gadah izin, berbuat sesuka hatimu. Kalau tak kau punya rasa malu, berbuat sesuka hatimu. Ini bukan berarti diperintah Rasul, Pak. Ini disindir. Oh, ini namanya kebalikannya. Binatang enggak punya sifat malu. Ya. Yang kedua, dia tidak pernah mengenal batas-batasan. Dalam hadis arba'in juga itu. Seperti seorang pengembala mengembala gembalaannya, tengok di perbatasan antara padang rumput dan tanaman orang. Lama-lama diserobot-serobot. Tidak kenal halal haram itu binatang. Tengok. Terus, apa sifat binatang? Rakus, tamak. Dihilangkan dari itu. Tengok, ditadaburi. Dan yang terakhir, yang keempat hikmahnya, bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Syukur. Allah berikan yang banyak. Berkurban. Masya Allah. Lanjut. Ini sudah sampai teknis panitia. Hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ada 4 dalam hadis Rasulullah terangkan. Arba'atun la tujzi'u fil awdahi. Lihat Arabnya. Al-awra, al-bayyin awruha, wal-maridah, al-bayyin maraduha, wal-arja, al-bayyin zil'uha, wal-azfa, allati la tungki. 4 cacat reject dalam hewan yang tak boleh Bapak Ibu jadikan kurban hewan itu. 1, buta. Buta. Dari kampung, dari Malang, dari Garut, dari Semarang, dari luar Jabotabek, sehat. Bawa truk, di dalam truk tanduk-tanduan. Sampai lapak, kriep-kriep. Matanya kriep-kriep 1. Kriep-kriep. Habis itu, nggak bisa nengok benar. Bapak beli? No, jangan. Digoda oleh pedagang? Jangan mau. Cacat. Yang kedua, wal maridah al bayyin. Jelas-jelas sakit. Hewannya sakit. Ya Pak, yang lahir dari kampung. Saya dulu sebelum nyantri di Kudus, peternak sapi saya. SD itu, ngangon lembu bahasa Jawa ini. Sebelum ada menteri hewan, dokter hewan itu, ciri-ciri ternak itu sakit ada 4 minimal, Pak. Mengeluarkan buih dari mulut. Bapak cek. Apalagi sampai ngorok. Jangan dibeli. Yang kedua, tidak memamah. Karena sapi yang sehat itu memamah. Bergerak. Yang ketiga, derum terus. Ini bahasa Jawa gini. Derum, tahu derum? Searching nanti di Google, Pak Susanto. Kalau enggak yang keluar, derum. Derum. Tidur terus. Tidur. Tapi bukan waktu pengajian. Enggak, tidur aja. Ngeletak, derum itu. Rebahan terus. Yang keempat, Bapak pegang ekornya, bahasa Jawa dicekel buntutnya, enggak ada bergerak. Hewan yang sehat, Bapak pegang ekornya. Kalau enggak Bapak di full dua. Tapi saya enggak tanggung jawab nanti. Ngeceknya gitu nanti di lapak. Itu sensitif, Pak, ekor buntutnya itu. Kalau enggak dia, apalagi dipegang buntutnya, derum, tetap derum. Penyakitan. Ampun panjenengan tumbas, jangan dibeli. Jelas? Sebelum ada sertifikat Menteri Hewan, bisa deteksi dari awal. Jangan dibeli. Yang ketiga, pincang. Cacat pincang. Tak boleh, Bapak. Wal arja al-bayin zilwa. Jelas-jelas pincang. Bapak beli. No. Dan yang keempat, ini yang saya sindir tadi. Wal ajfa. Hewan yang kurus kering. Ya, balung tok. Dicekel balung. Kelempot. Wetengi kelempet. Pertanyaannya, mau ngesop balung atau kurban daging?
Kalau mau ngesop balung ya. Ya, jelas Pak? Ini panitia hati-hati. Benar-benar diteliti. Selanjutnya, bolehkah berpatungan? Boleh. Kalau hewannya ini dia, onta atau sapi. Ini dalilnya Pak, hadis Muslim di Hudaybiyah. Satu tempat di mana dekat Arafah, Rasulullah bersama sahabat naharna ma'an Nabi sallam bil Hudaybiyati al-budna an sab'ati ashas wal baqar an sab'ati. Kami memotong, kata sahabat, 1 ekor onta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis ini, istimbat konklusi hukum dari ulama, boleh bapak berkurban patungan 1/7 kalau hewannya onta atau sapi. Kalau kambing gimana? Udah harganya 1 juta, patungan wong pitu. Ya Allah, kambing rokok sebatang, mahalan rokok sebatang rek. Kalau kambing enggak, 1 orang 1. Gimana kalau kambing Ustaz? Saya beli 1 orang, tapi nanti berkurban saya namakan ikutkan anggota keluarga. Boleh? Boleh. Sah. Sebagaimana Rasul berkurban, 2 ekor kambing, 1 ekor kambing untuk beliau dan ahlul bait keluarganya, 1 ekor kambing untuk beliau dan umatnya yang belum berkurban. Tapi bukan dipahami patungan dalam kambing. Harganya kambing 2 juta. Bagi 7, berapa 1 orang? 200. Sama rokok, mahalan rokok. Ini lagi Pak, teknis ini. Yusannu, disunnatkan, lil mudahi, bagi yang berkurban, an yazbaha bi nafsihi, menyembelih hewan kurbannya. Disunnahkan. Kalau bapak piawai, masnya piawai, pengalaman Pak, pengalaman. Tapi begitu megang pisau parang, dredeg. Dredeg Pak, beneran. Iya. Begitu digorok, yang kena jente, kiwil-kiwil, bingung satu masjid. Atau enggak gemeter, tapi ditanya, Pak, enggak ada apa-apa kan? Iya. Begitu darah hewannya keluar, pingsan, kelepek-kelepek. Ada kan orang yang lihat darah, pingsan. Bingung satu masjid, cek jantung, telepon ambulan. Waduh, saya baru ngaji sunnah ini. Ya, Bapak bisa enggak gitu masalahnya? Nengok darah tahan enggak? Piawai enggak Bapak? Pengalaman enggak? Kalau enggak pengalaman, kasih ke yang ahli. Selanjutnya, ini Pak. Dibuka nanti Pak dalam fikih sunnah. Minhajul Muslim. Ya, saya ketik ini PowerPoint. Ya. Yang menyembelih berdoa, jangan lupa ini doanya. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh ditambah disebut nama pengkurbannya. Allahumma haza an fulan bin fulan. Allahumma haza an fulanah binti fulan. Ya. Jangan tak disebut nama Allah. Itu bisa jadi bangkai hewan bapak. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu memakan sesembelihan yang tak disebut nama Allah. Hati-hati bapak kalau studi banding, short course, keluar negeri pendidikan, makan burger. Hati-hati. Saya tengok di YouTube, dikirim beberapa grup dulu, cara pembuatannya itu. Hewannya langsung dicongkrok aja, didorong ke mesin, glubuk, tanpa disembelih. Makanan pengaruh kepada ritme perilaku manusia, makanan. Hati-hati Pak, hindari. Kalau Bapak enggak tahu yang halal, enggak disebut nama Allah, dicongkrok, glubuk, masuk kayak itu loh, mesin laundry. Hewannya langsung tanpa disembelih. Saya harus berdiri. Ya, hati-hati. Masukkan hewan, waduh. Saya lihat itu, wah, jijiknya. Makanya Quran mengatakan innahu lafis jorok. Sembelih dengan nama Allah. Kecuali ikan. Kalau ikan perlu disembelih Pak. Bapak mancing disembelih satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak usah. Apa dalilnya Pak? Yang ngaji hadis. Al-bahru wat-tahuru ma'uhu. Hadis pertama ini. Al-hillu maitatuhu. Al-bahru, segoro, offshore, lautan itu, dia suci mensucikan airnya, bangkainya halal dimakan. Bangkai laut, bangkai sungai. Apa maknanya Pak? Bangkai laut halal dimakan. Berarti kalau ada sapi mati di darat, taruh di laut gitu, halal. Ada ayam terus di laut, kemampung, floating, halal. Bukan begitu. Yang ada di situ. Jadi kita mancing, seger ikannya, habis itu mati, tidak perlu disembelih. Udang, tidak ada cerita orang nyembelih udang. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo berapa kali? Itu maksudnya Pak.
Saya dulu ngaji pertama, bangkai laut halal. Berarti kalau ada bangkai di darat taruh di laut jadi halal. Oh, enggak gitu Mas ya. Yang ada di dalam laut, ikan, udang, cumi-cumi, enggak perlu itu maksudnya. Jelas kalau binatang ternak harus ini. Ayam juga. Hati-hati kalau beli ayam hidup langsung disembelih di pasar. Pak, ya, ikuti Pak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas. Ya, hati-hati Pak. Pening sekali kita ini. Kita muslim terbesar. Kadang-kadang masalah gini kita enggak greget. Waduh, itu pengaruh nanti Pak. Pengaruh kepada sikap kita. Pengaruh kepada cara pandang kita. Pengaruh kepada pemilihan kita. Oh, pengaruh sekali. Abot. Arek ngelangkah no sikil ning masjid abot. No, mangane tadi. Mangannya hewan yang dimasukkan tanpa ada pilihan terbaik. Ya, enggak selera dengan yang terbaik. Dari makanan. Tengok Pak. Benar, makanan minuman itu wallahi berpengaruh sekali. Allahu Akbar. Yang terakhir, distribusi meat, daging hewan kurban. Tengok, dibagi 3. Kulu, becek panjenengan makan. Boleh Bapak makan dari hewan kurban tadi, daging boleh. Wa'at'imu, sedekahkan. Surah 22-28. Fakulu minha, makanlah dari daging kurban itu. Wa'at'imu ba'isal fakir, sedekahkan ke orang yang sengsara, yang fakir, miskin. Waddakhiru, boleh Bapak simpan di freezer 2 kilo 3 kilo untuk dendeng, boleh, halal. Tapi jangan Bapak request semua. Bawa 1 ekor sapi Pak Susanto, juga di masjid panitia. 1 ekor dia. Nanti request ke panitia, Pak, saya request. Iya Bu, apa Bu? Tolong nanti paha yang kanan depan itu untuk saya ya Mas. Catat. Paha yang kiri depan adik saya. Nanti paha yang belakang itu kakak saya. Paha yang kiri belakang, oh itu mertua saya. Semua request 4-4. Masjid untuk balungan to, rempelo, usus. Ini bukan kurban, nitip nyembelih. Kalau dia request, pahanya itu di situ, dagingnya Bu, Pak. Berarti kalau itu udah diambil 4-4, dapat apa Pak? Kerongkongan itu. Halung tok itu ini gaya ininya lah itu bukan nyembelih, kurban itu nitip namanya. Ini kalau request 1 paha dia bawa 1 ekor sapi masih wajar. Yang bingung Pak, 1/7 sapi bagi 7 orang, minta paha semua kaki. Kan ada 4 itu. Yang patungan 7 orang. Dibagi aja Pak, 1 paha bagi 7 dari Pak. Kalau Bapak sudah boring, bosan, ala kadarnya saja. Distribusikan ke mereka yang makan dagingnya itu dijamak. Sudah dijamak, dikosor, jamak kosor. Idul Fitri, Idul Adha, udah kasihkan. Lebih bermanfaat itu. Jangan terlalu tamak. Ya. Qala al-ulama al-abdul ayyakul sulus wa yatasaddaq bisulus wa yadakhir bisulus. Pendapat ulama yang utama boleh Bapak makan 1/3, 1/3 sedekahkan, disimpan 1/3. Boleh. Ustaz, saya mau kurban bukan di kompleks saya karena sudah orang kaya semua menengah ke atas. Boleh Bapak di kampung kelahiran. Boleh di Lombok lagi korban gempa bumi. Boleh, terserah. Semakin orang dapat manfaat banyak dari Bapak kebaikan, semakin berkah. Itu prinsip dalam Islam. Semakin orang yang membutuhkan lebih mendapatkan kebaikan dari Bapak, lebih berkah itu. Itu. Komplek-komplek Jakarta, apalagi komplek mewah, itu bingung nanti distribusinya. Sampai malam panitia golek-golek, nyari-nyari, wala bingung. Kenapa enggak ditaruh di kampung? Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya ingatkan sunnah bagi kita untuk tidak memotong kuku, memotong rambut ketika kita sudah niat berkurban, ya, sampai hewan kurban kita dipotong. Untuk masalah kepala sama kulit, jangan tiap tahun sibuk ndak sampai kulit terus, ya. Mana yang lebih manfaat, ya? Sedekahkan, jangan boleh dijual. Sedekahkan saja kulitnya dan kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum terpanggil untuk kurban, insyaallah berkurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau titip kurban dengan saya juga boleh. Ini tahun yang keempat Pak Susanto, Bapak pengurus. Di mana Ustaz? Di Lumajang. Bersama penghafal Quran dan masyarakat sekitar. Boleh. Berapa Ustaz? 2.500.000. 1 ekor kambing, 1/7 sapi, 2.500.000.
masih saya buka sampai tanggal 19 Agustus. Gimana caranya, Ustaz? Bisa di WhatsApp ke nomor saya 0813 16 46 8928, atau tanya nanti ke Ustaz Ali, pengurus, pingin nomornya Ustaz Irwansyah, silahkan ya. Bapak mau kurban di mana saja, banyak Bapak berkurban, manfaat lebih berkah. Walau alam bisawab, matur nuwun, matur sekelangkung, nyun ngapunten, nyun sapuroh, mohon maaf bila ada khilaf salah. Selamat bekerja beribadah kembali, semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.